kan emang Konglo tuh lagi jadi primadona lah ya. Yes. Ada apa ya dengan saham big caps ini ya? Karena saham Konglo itu dia nggak jualan ke retail. Jadi sahamnya bakal lebih sering naik gitu loh. Kalau misalnya owner-owner yang kayaknya nanggung gitu loh. Jadi orang kaya itu dibedakan dua kalau menurut saya ya. Yang kayaknya nanggung sama yang kaya banget. Kalau yang kaya banget itu dia nggak butuh cash. Cash dia udah banyak di kantong. Dia jadi ini cuma permainan doang. Yang kedua itu kayaknya nanggung. Kaya tapi masih butuh duit. Nah kita harus hati-hati yang sama dua nih. Kaya tapi butuh duit. Nah kalau yang butuh duit, ya dia misalnya punya emiten IPO. Sahamnya naik ya dia jualan. Dia take profit. Dia mau cash. Buat support bisnisnya lagi. Sahamnya naik dia jual lagi sahamnya buat take profit, buat support bisnisnya. Ya begitu terus akhirnya sahamnya nggak naik-naik. Tapi kalau si Konglo ini, dia udah gameplaynya udah beda. Dia nggak cari duit-duit kecil. Dia sahamnya naik, dia nggak jual-jual, bahkan dia ikutan beli juga. Akhirnya semua ikutan untung. Nah nanti dia jualnya kapan? Pas masuk MSCI dia jualan. Oke. Gitu. Jadi dia jualnya di titik MSCI situ. Jadi everybody happy, everybody win. Nah, jadi makanya orang sekarang prefernya tuh di saham Konglo, di saham yang ownernya itu nggak jualan. Kalau ownernya jualan, ownernya trader, saya nggak berani masuk gitu loh. Itulah kenapa mereka ada jadi primadona ya dibandingin big caps ini nih, saham big caps ini. Tapi apalagi sih kira-kira pasti kan ada alasannya kenapa orang mainnya di sini. Ya pasti karena contoh misalnya ada 2 tempat kasino nih. Satu kasino yang ini rame, kasino yang ini sepi. Pasti ada alasannya kenapa kasino ini rame. Ya alasannya mungkin orang main ke sana orang sering untung. Sedangkan yang ini orang datang rugi terus. Nah mungkin sama. Kenapa orang suka main di saham Konglo gitu yang big caps? Karena dia datang sono main beli untung terus. Beli lagi di atas untung lagi, beli lagi di atas untung, beli di harga berapa aja dia untung. Jadinya dia mainnya di situ gitu loh. Iya sih. Kenapa yang ada emiten tuh sepi walaupun murah tapi sepi nggak naik-naik karena dia beli rugi, dia beli rugi, dia beli rugi akhirnya nggak ada yang mau main di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya ada owner emiten tapi dia suka take profit terus di perusahaannya nanti rekam jejaknya jelek. Lama-lama orang nggak mau beli saham dia lagi gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya nanti kesortit sendiri orang mainnya nanti di yang bagus-bagus doang gitu. Itu yang juga jadi kita bisa bedain mana yang goreng menggoreng itu nggak sih? Yes, betul. Iya kan. Betul. Kira-kira itu tadi ya yang bisa jadi pertimbangan. Tapi tahu bahwa dia goreng. Fundamental tetap penting ya. Okay. Jadi kalau misalnya ada orang bilang fundamental nggak penting, menurut saya fundamental tetap penting. Fundamental itu yang bisa mensupport sahamnya ini sebenarnya. Jadi tetap penting juga.